Pemirsa, seorang mahasiswi tewas di kamar kos karena dibunuh kekasihnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Ironisnya, korban dibunuh pelaku yang masih di bawah umur. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini misalkan duka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya. Dan harapan pihak terkait bisa membantu kami lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal motor babak belur dihakimi warga usai beraksi bersama 3 rekannya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, pelaku jambret babak belur usai terpergok merampas ponsel pejalan kaki. Puluhan warga beramai-ramai menghakimi seorang pelaku begal motor di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Emosi warga yang tidak terbendung membuat polisi kesulitan mengevakuasi pelaku. Bersama ketiga rekannya yang berboncengan motor, pelaku mengadang dan merampas sepeda motor seorang pengendara. Pelaku menuduh korban rekan dari musuh mereka. Sambil mempertahankan motornya, korban berteriak sehingga memancing perhatian warga sekitar yang kemudian menghakimi pelaku. Ini awalnya si korban ini diikuti dari daerah Sunter. Jadi diikuti 2 orang dengan modus mengatakan dengan kalimat, kamu teman musuh saya. Jadi 2 orang korban ini stop dengan motor Scoopy-nya, ditanyain. Ini sementara ini si duga tersangka ini ada sekitar 4 orang termasuk tersangka ini. Nah dari situ yang temannya satu lagi korban ini diajak ke tempat yang lain. Yang si korban yang pemilik motor dengan motornya itu diajak oleh si tersangka atas nama P. Polisi kini memburu 3 rekan pelaku yang kabur, namun identitasnya telah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Pembunuhan ini juga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Wiras Satra Putra mengungkap motif pelaku adalah memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan. Polisi sejauh ini juga telah menahan 15 tersangka dan 1 tersangka lainnya masih buron. Selain itu ada juga 2 tersangka yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat berinisial Serka N dan Kopda FH. Perkara keduanya saat ini ditangani Pomdam Jaya. Jadi tim gabungan ini melibatkan 2 subdit. Yang pertama Subdit Jatanras, dan yang kedua Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam waktu 1 kali 24 jam berhasil
awalnya mengungkap klaster penculikan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir. Ada beberapa peran. Kemudian setelah kasus ini dikembangkan, penyidik langsung melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, melakukan kerjasama, dan langsung direspon cepat oleh rekan-rekan kami dari jajaran Pomdam Jaya. Ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya senantiasa bekerja sama dalam berbagai aspek dalam menjaga Jakarta. Ya, kolaborasi dan kerjasama ini terjalin sangat baik sehingga akhirnya peristiwa penculikan, peristiwa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang ini dapat terungkap dengan baik. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025 Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu Serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. JP dan Serka N menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya Serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pomdam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan.